Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, kaifahalukum? Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan perdana kali ini, ya, membahas tentang satu topik yang cukup menarik. Sebelum masuk ke tema pembahasan, kalian simak slide berikut ini, ya. Nah, ada yang mau baca? Kepada yang terhormat manajer PT Gerbang NTB Emas di tempat, dengan hormat, sudah capek saya bikin lamaran, uang habis untuk beli map dan fotokopi. Saya sangat berharap kali ini saya bisa diterima. Kalau Bapak tidak terima, saya doakan Bapak kena azab dunia akhirat. Hormat saya memang. Nah, ini salah satu contoh surat lamaran yang beredar. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang surat lamaran ini? Sudah salah apa benar? Sudah benar apa salah? Ya, surat ini jelas salah, ya, salah susunannya, kemudian bahasanya, kemudian yang tidak kalah penting adalah isinya, ya. Lanjut ke slide berikutnya. Kepada yang terhormat Mudir Ponpes Abu Hurairah Mataram di tempat, bla 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 bla, antum bisa baca sendiri. Yang intinya antum diminta pendapatnya terkait dengan surat lamaran ini, ya. Apakah surat lamaran ini sudah benar? Naam, surat lamaran ini masih kurang tepat, meskipun sedikit lebih baik dari surat lamaran yang pertama yang tadi. Baik, di mana kesalahan kedua surat ini? Baik, paling tidak ada 3 kesalahan dari kedua surat lamaran di atas. Yang pertama adalah isinya jelas belum sesuai dengan kaidah. Kemudian gaya bahasanya tidak baku alias tidak sopan. Kemudian sistematika penulisannya juga belum mengikuti standar yang baku, ya. Nah, sebelum masuk ke intinya, Ustadz ingin sampaikan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini adalah jenis surat resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan merupakan ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, Ustadz lompat ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh sistematika penulisan lamaran pekerjaan yang baku, ya. Paling sedikit ada 8, di buku paket atau di buku panduan yang lain bahkan sampai 11 atau 12. Tapi Ustadz sampaikan yang paling minim yang harus ada di surat lamaran pekerjaan, yang minimal ada 8 ini. Yang pertama ada tanggal suratnya. Antum bisa lihat Blora 5 Agustus 2020. Kemudian ada lampiran dan halnya. Yang ketiga ada tujuan suratnya. Yang keempat salam pembuka dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian yang kelima alinea pembukanya mulai dari menanggapi iklan. Kemudian yang keenam isinya itu yang yang di lingkar itu, yang diberikan tanda merah itu. Kemudian alinea penutup yang ke-7, dan yang terakhir adalah nama terang dan tanda tangan. Nah, minimal ini yang harus ada, ya. Baik, yang selanjutnya, slide yang berikutnya adalah unsur-unsur lamaran kerja. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tesis ini pendahuluan. Kemudian argumentasi ini adalah isinya.
Yang ketiga adalah penegasan. Nah, bagaimana penerapan materi ini? Insya Allah Ustadz lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ustadz cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, minggu kemarin kita membahas tentang pengertian lamaran pekerjaan, kemudian strukturnya, kemudian ciri-ciri kebahasaannya ya. Nah, sekarang kita langsung berpraktek. Di sini ada dua jenis surat. Yang pertama surat lamaran pekerjaan dan yang kedua adalah surat pribadi. Nah, untuk lebih cepat memahamkan antum terkait dengan materi ini, Ustadz minta kalian baca, kemudian kalian simpulkan perbedaan dari kedua surat ini ya. Kalian baca dan simpulkan perbedaan kedua surat ini. Baik. Kemudian slide berikutnya. Setelah kalian berhasil menemukan perbedaan kedua surat itu, langkah selanjutnya adalah kalian diminta untuk membuat atau menjawab lowongan pekerjaan ini ya. Lowongan pekerjaannya berbunyi, dibutuhkan seorang ustadz bermanhaj salaf dengan kriteria: 1. Hafal Al-Quran 30 juz. 2. Diutamakan lulusan Timur Tengah atau Libya. 3. Aktif berbahasa Arab lisan dan tulisan. 4. Gaji di atas 2 juta. Nah, bagi Anda yang memenuhi persyaratan, silakan mendaftar ke Ponpes Abu Hurairah Mataram. Ya, lowongan ditutup tanggal 30 Oktober 2020 misalnya. Ya, silakan menghubungi nomor yang ada di situ. Kemudian formatnya mengikuti format yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Silakan dibuka kembali. Ya, setelah selesai surat lamaran ini kalian tulis, kalian kerjakan, silakan dipoto, kemudian dikirim ke nomor WhatsApp saya sendiri. Ustadz cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.